Dunia mistik atau dunia spiritual bukanlah dunia supranatural yang mengerikan. Selama ini kita sudah salah dalam menilai dunia spiritual. Ini karena sejak kecil kita selalu diperkenalkan dengan dunia spiritual yang identik dengan hal-hal yang klinik, supranatural, dan hal-hal menyeramkan seperti yang digambarkan dalam film-film horor. Pada kenyataannya, justru cendekiawan, filsuf, pemimpin-pemimpin peradaban besar sepanjang sejarah, dan kaum elit lainnya kerap menggunakan dunia spiritual untuk mendapatkan wisik atau ilham, pengetahuan, atau tuntunan untuk memajukan sebuah peradaban. Selama ini, dunia mistik kerap identik dengan dunia gaib atau supranatural dan dianggap klinik, yang biasanya tidak bisa didefinisikan secara ilmiah. Karena tidak bisa didefinisikan secara ilmiah, maka dunia mistik ini seringkali disebut juga sebagai tahayul. Padahal sejak dulu, dunia seperti ini selalu menarik perhatian para elit-elit spiritualis. Bahkan di barat, sejak abad klasik sampai abad pencerahan tiba, beragam filsuf dan ilmuwan yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan, entah itu Freemason, Rosicrucian, Illuminati, bahkan sekolah-sekolah misteri dari zaman yang lebih tua seperti di Mesir kuno dulu itu banyak dibangun dan diikuti oleh para cendekiawan. Untuk salah satunya, ini mengeksplorasi dunia-dunia spiritual seperti ini. Sebenarnya tarekat kebatinan seperti Freemason, Rosicrucian, ataupun sekolah-sekolah misteri di Mesir kuno ini tidak jauh berbeda dengan tarekat-tarekat kebatinan yang marak ada di Nusantara. Hanya saja tarekat kebatinan di Nusantara itu lebih banyak menekankan kepada olah kebatinan dan supernatural atau supranatural, tanpa bisa menerjemahkan secara logis seperti yang dilakukan oleh para filsuf dan ilmuwan-ilmuwan di barat. Tarekat kebatinan atau gerakan spiritual di barat juga antusiasmenya juga tak kalah dengan yang ada di Nusantara. Justru banyak filsuf, cendekiawan, saintis, dan pemimpin-pemimpin besar di barat dulu itu malah merupakan anggota dari secret society atau tarekat kebatinan, dan mereka biasanya merupakan member aktif. Dalam kesehariannya, mereka juga banyak melakukan beragam latihan kebatinan atau spiritual untuk mengasah kecerdasan mereka, terutama kecerdasan spiritual dan kecerdasan transendental mereka. Bahkan kalau mau jujur, sebenarnya banyak loh teori dan penemuan-penemuan ilmiah serta penemuan-penemuan teknologi di zaman sekarang yang kita gunakan itu awalnya bermula dari dunia-dunia spiritual yang berhasil dieksplorasi oleh para cendekiawan atau saintis yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan ini. Ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak abad Renaissance, mulai sekitar abad 15 sampai 16 Masehi, ternyata banyak dipelopori oleh cendekiawan dari benua Eropa yang merupakan anggota aktif tarekat kebatinan yang terkenal seperti Freemason, Teosofi, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Dalam buku sejarah agama manusia ini juga disebutkan nama beberapa saintis yang teori-teorinya banyak kita gunakan dalam buku-buku pelajaran di sekolah. Kebanyakan dari mereka justru termasuk dalam anggota Freemason dan Teosofi. Di antaranya adalah Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Bahkan di buku The Tao of Physics ini juga dijelaskan bahwa justru dunia spiritual yang masih terpelihara di timur itu malah menjadi inspirasi para fisikawan modern abad 20 untuk memecahkan misteri-misteri dunia gaib melalui teori-teori fisika kuantum yang berhasil mereka temukan di abad 20. Dan sebenarnya fisika kuantum ini berawal dari perenungan para fisikawan Eropa terhadap ajaran-ajaran mistisisme atau ajaran spiritual di timur, terutama yang berkembang di Cina dan di India. Kalau kalian pernah melihat beberapa tokoh fisika kuantum seperti Julius Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Niels Bohr, ataupun Werner Heisenberg, mereka-mereka ini adalah deretan nama-nama fisikawan kuantum yang menemukan banyak teori-teori mekanika kuantum mereka setelah mempelajari dan merenungkan ajaran-ajaran spiritual atau ajaran mistisisme yang banyak berkembang di timur. Meskipun saat itu mereka lebih banyak mendapatkan sumber ajaran mistisisme atau spiritual dari Cina, India, dan Tibet. Tapi ajaran-ajaran ini ternyata juga bisa kita temukan di Nusantara. Didn't even get to bronze.